Nyaris putus asa untuk memberikan pukulan telak terhadap pemerintahan Salahuddin, Reynald dari Chatillon merancang rencana jahat. Ia berencana mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dari makam beliau di Madinah. Laut Merah. Sebuah kapal yang membawa para jemaah umrah sedang berlayar menuju pelabuhan Rabigh di dekat Madinah. Ketika mualim kapal menatap cakrawala, matanya menangkap sesuatu yang aneh. 6 kapal mendekat dengan cepat. Ketika mereka semakin dekat, bendera yang dikerek di atas kapal menjadi jelas. Bendera pasukan salib. Kepanikan melanda. Berondongan panah menghujani para jemaah. Mereka berteriak ketakutan, berusaha menyelamatkan diri. Beberapa bahkan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Pasukan salib turun ke kapal jemaah. Pembantaian pun berlangsung. Tak seorang pun dibiarkan hidup. Hilangnya kapal jemaah umrah semakin sering terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasukan salib tidak memiliki akses langsung menuju Laut Merah, sebuah batu sandungan kecil bagi kelancaran pengkhianatan Reynald. Ia menyuruh para insinyurnya untuk membongkar kapal-kapal kecil. Komponennya lalu dibawa melewati semenanjung Sinai menggunakan unta dalam misi rahasia menuju Laut Merah. Semua komponen itu lalu dirakit ulang dan sekarang armada pasukan salib sudah berada di Laut Merah. Munculnya ancaman tak terduga itu menimbulkan kepanikan di seluruh wilayah. Segera setelah berita ini sampai di Kairo, armada kapal dikirimkan untuk membasmi kapal-kapal pasukan salib. Sementara itu, pasukan salib melanjutkan misinya dan mendarat di dekat Rabigh. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan darat menuju Madinah. Pasukan Muslim melacak jejak mereka dan mengejar mereka melintasi gurun. Akhirnya, setelah peperangan ini, jumlah mereka hanya 170 orang. Kekejian yang pertama kalinya dilakukan pasukan salib di jantung wilayah muslimin, ini dirancang untuk menggoyahkan kedudukan Salahuddin sebagai pahlawan kaum muslimin. Meski gagal, ini membuktikan betapa putus asanya pasukan salib untuk menghentikan Salahuddin, apapun taruhannya. Salahuddin tidak bisa membiarkan provokasi semacam ini berlangsung tanpa sebuah reaksi keras. Digerakkannya kekuatan menuju Kerak. Mendengar berita ini, Raja Baldwin IV, meskipun sedang sakit keras, mulai bergerak menuju Kerak dengan pasukan yang sangat besar. Mereka mengajukan gencatan senjata kepada Salahuddin. Salahuddin tidak mau terjebak di luar istana Kerak. Maka ia menyetujui gencatan senjata dan kembali ke Suriah. Namun dengan berjalannya waktu, serangan terhadap kabilah jemaah umrah tetap berlangsung. Dalang dari ancaman tersebut tidak lain adalah Reynald dari Chatillon. Bentengnya, Kerak, posisinya sangat ideal, dekat dengan rute kabilah dari Suriah menuju Makkah. Salahuddin berulang kali mengirimkan pasukan untuk menjatuhkan benteng itu. Namun tiap kali, usahanya gagal karena bala bantuan didatangkan dari Yerusalem. Meski kebuntuan ini berlanjut di perbatasan barat hingga 1186, terjadinya sejumlah peristiwa penting mengubah dinamika kekuatan. Tahun 1185, Raja Baldwin IV wafat dan mahkotanya diturunkan kepada keponakannya yang baru berusia 7 tahun, Baldwin V. Lemahnya posisi pasukan salib ini memaksa mereka untuk berunding dengan Salahuddin. Sementara itu, Salahuddin harus mengalihkan fokusnya dari perbatasan barat menuju perbatasan timur wilayahnya. Kabar aktivitas militer di dekat Mosul sampai ke Damaskus. Pasukan Turki Seljuk telah bergerak untuk menguasai kota itu. Salahuddin tidak bisa membiarkan kekuatan lain memperlambat misinya. Maka bergeraklah ia menuju Mosul dan dikepungnya kota itu sebelum kedatangan pasukan Seljuk. Sebuah perundingan panjang pun dimulai dan setelah 5 bulan, Zankiyah akhirnya bersumpah tunduk di bawah pemerintahan Salahuddin dan berjanji untuk memasok prajurit dan perbekalan untuk mendukung misi Salahuddin di Tanah Suci. Dengan demikian, sisa-sisa kekuatan Zankiyah di Suriah pun lenyap dan akhirnya Mesopotamia besar berada di bawah kendali Salahuddin. Sementara peristiwa ini terjadi di Mosul,
Baldwin V wafat pada musim panas 1186 dan kekuasaannya diturunkan kepada Guy dari Lusignan. Begitu Guy berkuasa, Reynald dari Chatillon mengkhianati gencatan senjata dan menyerang sebuah kabilah Muslim yang dalam perjalanan dari Kairo menuju Damaskus. Sejumlah sumber barat menyebutkan bahwa saudari Salahuddin berada di kabilah itu. Ini menambah kaitan pribadi peristiwa itu dengan Salahuddin, namun sumber Muslim tidak menyebutkan informasi semacam ini. Bila ia memang berada di kabilah itu, kemurkaan Salahuddin dan para emirnya akan sangat besar. Jadi bisa dikatakan bahwa saudari Salahuddin tidak berada di kabilah tersebut. Meski demikian, provokasi ini pastilah membuat perang Salahuddin. Salahuddin menuntut dilepaskannya seluruh tahanan, kompensasi penuh atas serangan ini, dan permintaan maaf dari Reynald. Namun Reynald menolak. Hal ini menghabiskan kesabaran Salahuddin. Sekarang Salahuddin telah menguasai semua wilayah Mesir Besar, Suriah, Arabia, dan Yaman. Kali ini tidak ada yang akan menghalanginya. Salahuddin meminta dukungan semua emir dan sekutunya atas dukungan mereka dalam misinya mengambil alih tanah suci dari pasukan salib. Kali ini ia tidak hanya akan menghukum Reynald, namun juga mewujudkan mimpinya selama ini, membebaskan Yerusalem dari pasukan salib. Sebagaimana direncanakan, gerakan pertama pasukan Muslim di kerajaan Yerusalem terjadi pada bulan April 1187.